Bikin lesson plan sudah, video pembelajaran sudah. Nilainya gimana ya? Mau tahu langkah berikutnya? Saksikan video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang teknik penilaian. Mengapa kita perlu membahas tentang teknik penilaian? Karena beberapa di antara kita mungkin masih ada yang mengalami kesulitan dalam melakukan atau pengambilan penilaian. Dengan adanya video ini, mudah-mudahan bisa sedikit membantu Bapak Ibu dalam melakukan atau pengambilan penilaian. Nah, siapa sasarannya? Sasarannya siapa? Ya semua. Bapak Ibu, murid, sasarannya, kepala sekolah juga bisa. Semuanya dalam ruang lingkup pendidikan agar tidak ada yang dirugikan. Bingung? Atau tambah bingung? Mendingan kita lihat ke slide yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah tentang prinsip penilaian. Ada 3 prinsip dalam penilaian. Yang pertama adalah sahih, yang kedua adalah objektif, dan yang ketiga adalah adil dan sistematis. Maksudnya apa sih nilai sahih itu? Sahih itu adalah nilainya ada, buktinya ada. Jadi jangan sampai buktinya nggak ada tapi nilainya ada. Yang berikutnya adalah objektif. Objektif adalah sesuai dengan peraturan penilaian. Indikatornya jelas, apa yang mau dinilai, namanya objektif. Yang berikutnya adalah adil dan sistematis. Adil, tidak memandang warna kulit, warna rambut, warna yang lainnya nggak dipandang. Semuanya kita ambil nilainya dengan adil. Sistematis, ada jadwalnya, ada aturan mainnya. Itu namanya prinsip dalam penilaian. Dalam 1 tahun pelajaran, mulai dari awal masuk sampai dengan akhir tahun pelajaran, itu akan ada banyak proses pengambilan penilaian oleh Bapak Ibu guru yang lakukan. Mulai dari awal 1 semester atau awal semester, akan ada ulangan, tugas, PR, kuis, dan di akhir semester 1 akan ada penilaian akhir semester atau yang kita namakan dengan PAS. Kalau bahasa Inggrisnya semester assessment. Setelah itu kita memasuki lagi semester kedua. Sama, akan ada kuis, ulangan, tugas, project, produk, portofolio, dan diakhiri dengan PAT. Apa itu PAT? Penilaian akhir tahun. Berikut di atas adalah timeline-nya. Kalau yang ini, itu adalah timeline penilaian selama 1 semester. Kalau yang sebelumnya kan 1 tahun. Kalau yang ini 1 semester. Dalam 1 semester, dalam kurikulum 2013, biasanya akan ada 4 tema. Bisa 4, bisa 5 tema. Kita anggap ada 4 tema. 4 tema ini bisa macam-macam. Ada subtema 1, 2, 3, dan seterusnya. Kapan kita ngambil nilai? Apabila sudah selesai tema 1, ngambil nilai boleh nggak? Boleh. Gimana kalau mau ambil subtema? Ambil nilai? Boleh. Itu semua diberikan kebijakan untuk Bapak Ibu guru. Bagaimana pengambilannya, kapan pengambilannya, itu sudah diberikan hak untuk Bapak Ibu guru. Lesson plan sudah tadi, mungkin materi selama 1 semester sudah selesai dibuat, rencana sudah dibuat. Lalu bagaimana? Langkah berikutnya adalah kita menentukan yang namanya KKM. Apa KKM? Ayo. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Ada juga yang bilang KBM, ketuntasan belajar minimal. Sama, hanya beda istilah aja. KKM, KBM, sama. Setiap mata pelajaran itu wajib memiliki KKM atau KBM. Misalkan, matematika, KKM-nya 65, boleh? Boleh. IPS KKM-nya 70, boleh.
Yang perlu diingat adalah KKM tidak boleh turun dari tahun ke tahun. Tahun sekarang KKM-nya misalkan matematika 65, tahun depannya 66. Jangan turun menjadi 64, itu tidak boleh. Ya, perlu diingat. Nah, lalu bagaimana menentukan KKM? Ada 3 aspek dalam menentukan KKM. 3. Yang pertama adalah intake siswa. Yang kedua adalah kompleksitas. Yang ketiga adalah pendidik dan DDS. DDS itu adalah daya dukung sekolah. Yang pertama, intake siswa. Kita lihat dari kemajemukan siswa. Kemampuan siswanya bagaimana kita lihat. Yang kedua, kompleksitas. Dari mana kita lihat? Dari materinya. Di awal tahun biasanya para guru membedah dulu bukunya, membedah dulu kurikulumnya, melihat bagaimana isi bukunya, isi kontennya, kompleks atau tidak, mudah atau tidak. Dari situ bisa kelihatan. Berikutnya adalah pendidik. Pendidik, saya mengajar matematika, tapi saya gurunya lulusan bahasa Inggris. Itu menjadi pengaruh. Lalu DDS, daya dukung sekolah. Saya sebagai guru renang, tapi di sekolah tidak ada kolam renang. Saya guru fisika. Kan di SD nggak ada fisika ya? Saya guru IPA. Guru IPA, tapi di sekolahan saya tidak memiliki laboratorium IPA. Tidak memiliki, apa tuh yang buat ngintip? Buat ngintip? Mikroskop. Nggak punya mikroskop, nggak punya kaca pembesar, nggak punya apa-apa, otomatis nilai DDS-nya itu akan berkurang. Itu dia dalam menentukan KKM. Ada 3, intake siswa, kompleksitas, dan apa tadi terakhir? Pendidik dan daya dukung sekolah. 3 hal inilah yang menentukan KKM suatu mata pelajaran. Teknik penilaian. Ada 3 teknik penilaian. Yang pertama, teknik penilaian dalam hal sikap. Yang kedua, teknik penilaian pengetahuan. Yang ketiga, teknik penilaian keterampilan. Kita kembali ke yang pertama dulu, sikap. Sikap ini biasanya kalau di kurikulum Bapak Ibu perhatikan ada istilah KI1, KI2. Begitu ya. Sikap dan sosial. Itu KI1, KI2 merupakan teknik pengambilan nilai sikap. Gimana ngambilnya ini sikap? Bisa dalam interview, bisa observasi, mungkin bisa di dalam kelas, Bapak Ibu lihat, bisa di luar ketika bermain, ketika berkumpul dengan anggota kelompoknya, ketika di kantin, mungkin lagi sedang mengerjakan tugas di halaman sekolah atau mungkin di mana saja, ini bisa kelihatan sikap mereka. Ini yang kita ambil biasanya. Yang kedua, teknik pengambilan pengetahuan, nilai pengetahuan. Kalau di kurikulum namanya KI3. KI3, pengetahuan. Itu macam-macam. Biasanya ada ulangan, ada kuis, PR, ada lagi tugas, mungkin kalau guru bahasa Indonesia praktek pidato mungkin bisa maju ke depan kelas, mungkin bisa diambil nilainya, atau juga interview misalkan, bebas. Itu guru mempunyai otoritas masing-masing dalam mengambil nilai peserta didiknya. Yang ketiga adalah pengambilan nilai keterampilan. Keterampilan ini bisa dalam bentuk produk, praktek, portofolio, kinerja misalkan untuk siswa SD, contoh kemarin dalam masa sekarang ini kan masa COVID, siswa diharuskan untuk membuat desinfektan misalkan dari bahan-bahan yang ada di rumah. Itu merupakan contoh dari keterampilan dalam hal produk. Mau praktek, boleh praktek. Guru olahraga misalkan meminta siswanya mempraktekkan cara memegang bola basket yang benar, itu juga boleh praktek, bebas. Atau guru agama Islam praktek berwudu misalkan, boleh, itu praktek ya. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk
Iya, kena. Pasti Anda akan mengira saya berkata, jangan lupa untuk like, subscribe. Sorry, itu bukan gaya saya. Lanjut. Bentuk penilaian. Lihat di atas. Bentuk penilaian, seperti yang tadi saya katakan di awal, akan ada penilaian akhir semester, akan ada penilaian akhir tahun, gitu ya. Untuk penilaian akhir semester, ini nanti akan ada tim khusus. Nanti bagaimana teknisnya, syaratnya bagaimana, tata tertibnya bagaimana, apakah soalnya harus pilihan ganda semua, atau ada pilihan ganda dan ada uraian. Ini nanti akan dibicarakan oleh timnya sendiri. Yang jelas nanti akan ada penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Ada 2 macam. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, udah kepanjangan ngomongnya ini masalahnya. Saya akan memberikan form penilaian dalam bentuk Excel seperti yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi dari form Excel itu akan dibuat menjadi 2 output, yaitu untuk kurikulum 2013 dan untuk penilaian internal. Begitu ya. Nanti formnya akan saya sebar ke Bapak Ibu sekalian. Sedikit mengingatkan, untuk yang versi Excel kita sudah pakai kemarin selama 1 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu perhatikan, akan ada 2 bagian besar di sana. Yang pertama adalah KI 3 dan terakhir adalah KI 4. Begitu ya. KI 3 akan ada assignment, akan ada quiz, akan ada unit test, dan akan ada semester assessment. Bisa dilihat. Assignment kayak apa sih? Assignment itu nanti Bapak Ibu bisa ngisi bebas, mau diisi dengan nilai tugas, nilai PR, kerja kelompok, apapun itu, observasi, interview misalkan, itu boleh diisi di situ. Kuis bagaimana? Kuis apabila Bapak Ibu ingin misalkan sebelum pembelajaran dimulai, ingin tanya jawab sedikit, gitu ya. Nanti yang bisa angkat tangan, dikasih nilai berapa, itu bisa kuis. Atau setelah satu materi atau satu bab selesai, Bapak Ibu nggak mau ulangan nih, tapi hanya ingin sedikit sekilas balik gitu ya. Tanya beberapa soal dengan jumlah soal yang sedikit, 3 soal mungkin, 5 soal mungkin, itu bisa dianggap sebagai kuis. Unit test itu ulangan. Bapak Ibu selesai materi tentang bilangan KPK atau FPB, selesai, ingin mengulang, ingin mengetes, dibuatlah ulangan, maka jadilah nilai unit test. Kalau semester assessment itu sama dengan PAS. Nanti akan dibuat panitianya sendiri. Apabila nilai Excel-nya sudah lengkap, jangan lupa di kolom Excel itu ada persentase, gitu ya. Misalkan assignment-nya berapa persen, kuisnya berapa persen, atau mungkin di kolom yang di keterampilan sana produknya berapa persen diisi, jangan dikosongkan. Kenapa diisi? Karena penilaian 2013 dengan penilaian kita internal itu berbeda. Nah, setelah kolom Excel-nya itu lengkap, Bapak Ibu bisa lihat di atas, kita menuju ke software sekolah. Yaitu software sekolah yang dibuat oleh PT Innosoft yang sudah kita pakai selama 1 tahun terakhir kemarin. Dari Excel yang kita buat, Excel-nya itu ditransfer ke software sekolah. Di sana akan ada input beberapa pilihan internal, kurikulum 2013, dan rapot atau nilai Quranik. Silakan Bapak Ibu pilih, bisa seperti ini, dilihat, tinggal pilih saja, nanti akan muncul kelasnya, akan muncul mata pelajarannya, akan muncul tipenya. Bapak Ibu ingin memberikan nilai untuk yang mana? Tugas kah? Ulangan? Ataupun semester? Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengisian rapot Quranik.
berikutnya. Dan juga adalah penjelasan tentang penggunaan video. Sebagai informasi, pembuatan video ini saya menggunakan program KineMaster. Bapak Ibu bisa download di Google Play. Ada berbagai macam KineMaster di sana, silakan download. Apabila ada pertanyaan, bisa kasih komentar di atas. Nggak mungkin di atas ya, ketawa tuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.